Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dan tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Hari ini saya membawa satu topik bagaimana kita berhasil, bagaimana kita menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati Tuhan, dan itu kerinduan kita bersama. Tetapi kadangkala kita kandas di tengah jalan. Oleh karena itu saya membawa satu topik, milikilah mentalitas pemenang. Nah ini saudara, oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, dan orang yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali Bapa di surga, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 akan memandu kita menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses ketika kita memiliki mentalitas pemenang. Alkitab berkata demikian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmatilah hasil usahanya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang mentalitas pemenang. Hanya orang-orang dengan mentalitas pemenanglah yang akan bertahan dan mampu menjalani kehidupan yang semakin tidak mudah ini. Kalau kita tahu saudara bahwa hidup ini nggak mudah, semakin banyak tantangan, usaha banyak persaingan, bekerja apalagi saudara, ya nggak mudah, tidak mudah. Tetapi saudara, mental pemenanglah yang akan bisa bertahan, yang mampu menjalani hidup ini. Saudara yang kasih Tuhan, mentalitas pemenang bukanlah sesuatu yang bisa terjadi semudah membalikkan telapak tangan. Tidak. Dalam pelajaran hari ini, kita akan mempelajari bagaimana kita memiliki mentalitas pemenang. Yang pertama, saudara, mental seorang prajurit di dalam ayat 3, seorang prajurit seharusnya tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal yang sepele.
saudara, yang tidak berguna karena dapat mengganggu fokus dan konsentrasi. Coba lihat seorang prajurit. Dia tidak memusingkan dirinya, dia tidak memusingkan hal-hal yang sepele, dia tetap fokus dan konsentrasi pada waktu di medan pertempuran. Kalau dia tidak fokus, dia akan tertembak, dia akan kalah. Tapi seorang prajurit dia tetap fokus bagaimana strategi, bagaimana dia menghadapi musuh dengan senjata yang modern, tapi dia konsentrasi penuh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, banyak hal yang lebih utama dalam hidup ini yang memerlukan perhatian dan fokus kita. Saya sebagai gembala sidang pun demikian, saudara. Banyak hal-hal yang terjadi tetapi kita tetap fokus. Bagaimana mengembangkan sebuah jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Meskipun usia baru 1 tahun sudah, tapi saya berusaha bagaimana apa yang Tuhan percayakan. Saya akan tetap fokus dan konsentrasi di dalam pelayanan. Ini saudara ya. Jadi ketika kita fokus dan konsentrasi, inilah yang membuat kita bisa melihat sesuatu yang indah. Saudara, daripada kita membuang-buang waktu dan energi untuk memikirkan hal-hal yang sepele. Ya, tetapi ketika kita fokus, ketika kita konsentrasi, membuat kita diberkati. Yang kedua, bagaimana kita memiliki mentalitas pemenang, disiplin seseorang olahragawan. Saudara lihat, seorang olahragawan tidak akan bisa memenangkan pertandingan tanpa kedisiplinan. Kita perhatikan kedisiplinan olahragawan. Bagaimana cara dia berlatih, bagaimana cara dia beristirahat, bagaimana pola dia makan, itu semua diatur. Nggak mudah, saudara. Tidak mudah. Kenapa saya katakan demikian? Karena sejak saya 2 SMP, saya sudah masuk klub atletik, saudara. Di mana? Di Senayan. Saya masuk klub Indonesia Muda saat itu. Nah, saudara, saya dilatih oleh sang pelatih. Nggak mudah. Jam 3 harus sudah ada di Senayan. Dan jam 3 kita pemanasan mengelilingi stadion sampai 18 kali. Setelah pemanasan kita kumpul di lapangan Pasi. Ya saudara, Pasi itu Persatuan Atletik seluruh Indonesia di lapangan. Dulu ada balai sidang belakangnya. Dan setelah kita dilatih bagaimana pola kita, teknik kita, start kita pada waktu kita mau bertanding, itu menentukan. Dan bukan itu saja. Bagaimana waktu istirahat kita, bagaimana pola makan, gak sembarangan saudara. Untuk menghasilkan, mencetak seorang atlet-atlet, seorang juara, itu harus ada kedisiplinan olahragawan. Dan bagaimana pada waktu dia mau bertanding, itu gak mudah langsung bertanding, tidak. Seorang olahragawan akan dikumpulkan dalam satu tempat namanya TC, Trade Center. Di situ digojok lagi, di situ didisiplinkan lagi, dan untuk menghasilkan pemenang. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara, harus ada kedisiplinan. Latihlah diri kita untuk disiplin di dalam segala bidang. Saudara, disiplin dalam kehidupan ini. Bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita waktu membuat kita ada istirahat dan lain sebagainya. Ini saudara ya. Yang ketiga, kita harus bekerja keras seperti seorang petani. Seorang petani kalau diam-diam saja tidak akan menghasilkan hasil yang sangat bagus. Dia berjuang di bawah terik matahari. Dia berjuang menghadapi hujan. Dia berjuang mengatur pohon-pohon daun selada itu. Dia bekerja keras. Cara paling ampuh untuk menghilangkan kemalasan adalah kerja keras. Bagaimana kita mempergunakan waktu kita dengan baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya berharap coba milikilah
seperti seorang petani. Dia bekerja keras, mempergunakan waktu yang ada. Sudah lihat seekor semut kan kecil. Semut itu nggak ada kekuatan. Tapi ketika dia lihat mangsanya cecak, saudara, itu cecak yang besar bisa dibawa ke atas, ke sarangnya. Melalui apa, saudara? Kerja keras, dipanggil kawan-kawannya itu, digotong cecak itu. Jalannya bukan mendatar, dia naik ke atas, dia naik. Kalau saya bisa ngerti bahasa semut, mungkin dia sedang nyanyi. Wah, sedang bersyukur karena ada berkat yang besar. Wah, juta kental. Naiknya menanjak, saudara. Dia tembok gitu ya. Kadang-kadang saya suka iseng, saya sentil itu cecak. Jatuh. Apakah didiamin sama semut? Tidak. Tetapi dikejar lagi, dibawa lagi ke atas. Dia nyanyi, wah, juta kental. Nah, itu yang Rasul Paulus inginkan dalam hidup kita. Bekerja keras, jangan malas. Selagi masih ada waktu, selagi masih hari siang. Saya sebagai hamba Tuhan pun seperti itu. Pendeta, jangan malas, saudara. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, ya harus siap. Bahkan kalau bisa, kita punya HP, jangan ditutup. Ya, sebagai orang hamba Tuhan, sampai hari ini dengan anugerah Tuhan, saya punya nomor HP, itu tidak pernah saya tutup. Jam berapapun jemaat mau telepon, saya pasti angkat. Kenapa? Saya nggak promosikan nama saya nggak promosikan nomor HP. Karena saya pikir selagi masih ada waktu, selagi masih siang, mari kita pergunakan waktu kita. Kerja keras melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini yang ketiga dan yang keempat, saudara, kita menolak untuk berhenti sebelum berhasil. Saudara, kita harus menolak untuk berhenti sebelum berhasil. Kembali si semut. Dia kerja keras meskipun ada tantangan, tapi dia semangat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, namun demikian pada kenyataannya ada banyak orang tidak mendapatkan apa yang diinginkan karena terlalu cepat menyerah. Banyak orang awalnya baik, memiliki iman yang baik, tapi belum sampai kejadian sudah putus asa. Saya berharap ketika kita memiliki 4 poin ini, maka saudara memiliki mentalitas pemenang dalam hidupmu. Tuhan memberkati, maju terus di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kami sudah dengar. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, diberikan kemampuan, kekuatan untuk kami punya mentalitas seorang pemenang, menjadi seorang prajurit, menjadi seorang olahragawan, bahkan kami bekerja keras, bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan. Segala tantangan, segala rintangan kami siap untuk menghadapi, dan kiranya Tuhan memberkati umat-Mu di pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan. Saudara jangan takut untuk menghadapi sebuah masalah. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Minta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.